Penggugat telah mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya tanggal 30 Januari 2024 ya. Itu melalui ICOT, sistem elektronik court. Oke, itu dari kuasa hukumnya atau mungkin ada kuasa hukumnya. Jadi perkara tersebut didaftarkan secara elektronik, kuasa hukumnya yang mendaftarkan gitu. Nah, Ibu mungkin ada alasan nggak Bu dibalik ini kenapa Mbak Nia Yulita ini mengajukan gugatan perceraian? Gugatan diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya itu ada alasannya ya, antara lain itu nggak sejalan lah, nggak sama-sama gitu antara penggugat dengan tergugat dalam hal kehidupan rumah tangganya. Tapi sempat ada perselisihan yang terus-menerus nggak Bu? Yang jelas ada perselisihan, yang namanya kan itu tidak sejalan tentu berselisih. Berselisihnya itu dalam kurun waktu ada waktunya gitu, nggak terus malah saya capek lah. Ada perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan penggugat itu mau agar gugatannya itu dikabulkan. Nah, Bu, untuk untuk yang digugat itu apa aja Bu? Hak asuh anak, gini atau yang lain? Ini gugatannya kumulatif ya. Pertama cerai gugat. Cerai gugat kan udah ada alasannya juga tuh dari A sampai Z. Terus yang gugatan kedua adalah karena sudah mempunyai anak atau sudah dikaruniai anak. Tentu anak kan kalau misalnya dikabul atau tidak dikabul kan kudu jelas dia ikut siapa itu anak. Nah ini penggugat meminta agar dikabulkan gugatannya berada dalam asuhan penggugat gitu. Dan selain dari pengasuhan anak tersebut, penggugat minta agar biaya kehidupan anak itu dibebankan kepada tergugat gitu. Tergugat harus membayar biaya penghidupan untuk anaknya. Jangan maksudnya gini, penggugat juga ngasuh, penggugat juga harus membiayai, tapi tergugat harus ikut serta untuk membiayai itu anak gitu. Berapa lama biasanya Bu? Apakah sampai anak ini besar atau gimana Bu? Kalau gugatan biaya penghidupan anak itu biasanya sampai anak itu dewasa atau mandiri ya, dewasa atau mandiri. Jadi kalau misalnya belum dewasa masih perlu, terus belum mandiri dia masih berketergantungan, itu juga wajib dinafkahi juga. Bu, apakah dasarnya memang awalnya kan ini kan kisruhnya karena masalah ekonomi? Apa memang salah satunya itu juga Bu, masalah ekonomi? Yang jelas ada ketidaksejalanan. Oke. Ya, antara penggugat dan tergugat. Nah, untuk hak asuh anak ini seperti apa Bu? Apakah terlampir juga haruskah ke ibu atau ke ayah untuk hak asuh? Sudah asuh? saya jawab ya, bahwa penggugat minta di bawah asuhannya. Oke. Untuk sidang atau misalkan agenda selanjutnya, persidangan perdana ya. Perdananya di tanggal 19 Februari 2024. Apakah keduanya diwajibkan untuk datang atau bisa diwakilkan saja? Kalau perkara perkawinan itu keduanya wajib hadir. Prinsipal. Oke, Bu. Untuk kuasa hukum dari penggugat sendiri, Bu, mohon maaf lebih bisa diperjelas terus dengan nomor gugatannya berapa, Bu? Kalau kuasa hukum penggugat ada namanya ya Dr. Iran Sahril, sarjana hukum, magister hukum. Nomor perkaranya adalah 547 PDTG 2024 PJS, itu nomornya. Oke. Berarti nanti persidangan secara berarti bukan e-court lagi ya Bu, yang benar-benar mediasi daftar e-court. Tapi kalau sidang langsung offline, harus di muka persidangan. Mediasi ya Bu. Mediasi. Oke. Nama tergugat siapa Bu? Teku T A T nama tergugat. Iya, sebut sama T A Nama tergugat. Rus Haryadi. Haryandi. Oke. Oke, aman. Oke.